Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, Kak Ari akan mencoba membahas soal-soal yang diprediksi akan muncul di tes sekolah kedinasan atau SKD sekolah kedinasan di tahun 2022 ini. Buat teman-teman yang nanti mau ikutan menjawab, silahkan bisa di-pause dulu videonya. Kemudian nanti akan kita koreksi bersama-sama jawabannya apakah benar atau salah ya. Dan jangan lupa sebelum melanjutkan, dukung channel Kak Ari dengan cara subscribe dan like, kemudian nanti ditulis di kolom komentar kira-kira materi apa yang akan kita bahas di pertemuan video selanjutnya. Baik, kita langsung ke soal pertama. Penyelenggaraan tata pemerintahan dan sistem bernegara dilaksanakan dengan Pancasila sebagai landasannya. Berikut yang termasuk konsekuensi fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah: A. Pancasila sebagai ciri identitas bangsa. B. Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Peraturan perundang-undangan yang ada bersumber dari Pancasila. D. Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang membentuk sikap dan perilaku. E. Sebagai perekat keanekaragaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Ya, silakan dijawab teman-teman. Ya, kalau kita melihat soal ini, soal TWK ini, kita harus mengetahui konteks daripada soal yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan di dalam soal ini? Di dalam soal ini kita baca soalnya yaitu yang termasuk konsekuensi fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini adalah kata kunci. Berarti berbicara mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu konteks kenegaraan ini yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan sistem hukumnya, kemudian politik, lalu peraturan perundang-undangannya. Nah, ini berbicara mengenai konteks kenegaraan. Kita lihat yang A. Pancasila sebagai ciri identitas bangsa. Ini jelas berbicara mengenai konteks kebangsaan, maka kita eliminasi jawaban A. Kemudian yang B, Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga masih belum mencerminkan konteks negara. Maka poin B juga kita eliminasi. Yang C, peraturan perundang-undangan yang ada bersumber dari Pancasila. Nah, peraturan perundang-undangan ini konteksnya adalah negara, maka bisa jadi kita simpan jawabannya. D. Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang membentuk sikap dan perilaku. Ini juga sepertinya berbicara mengenai konteks kebangsaan. Berarti D kita eliminasi. Lalu E, sebagai perekat keanekaragaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Jelas ya, suku, budaya ini merupakan konotasi dari konteks kebangsaan. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah C. Ya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan akan menjadi tantangan dalam keberagaman di masyarakat yang dapat mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka di antara upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerukunan pemeluk agama, suku, dan kelompok sosial lainnya dapat ditempuh melalui cara: A. Menghormati perbedaan kepercayaan dan kerukunan umat beragama. B. Menjaga kebudayaan dan kekayaan alam serta keutuhan hasanah bangsa Indonesia. C. Berdialog dan bekerja sama dengan prinsip toleransi, kebersamaan, dan kesetaraan. D. Mensyukuri keberagaman dan hasanah budaya bangsa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. E. Bangga dan menjaga keutuhan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Ya. Silakan dijawab. Jadi, yang ditanyakan di dalam soal ini konteksnya adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerukunan pemeluk agama, suku, dan kelompok lainnya. Kita lihat. Yang A, kalau kita lihat di sini, menghormati perbedaan kepercayaan dan kerukunan umat beragama. Ini terlalu spesifik, sedangkan yang ditanyakan ini cukup global ya, agama, suku, dan kelompok sosial lainnya. Berarti poin A ini kita eliminasi. Kemudian yang B,
menjaga kebudayaan dan kekayaan alam serta keutuhan hasanah bangsa Indonesia. Hasanah ini merupakan kekayaan alam, sama seperti budaya juga. Berarti ini berbicara hanya sebatas budaya dan kekayaan alam, tidak menyinggung suku dan agamanya. Ya, poin B berarti kita eliminasi. Yang C, berdialog dan bekerja sama dengan prinsip toleransi, kebersamaan, dan kesetaraan. Mungkin ini kita simpan jawabannya. D, mensyukuri keberagaman dan hasanah budaya bangsa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Poin D juga ini terlalu spesifik ya, hanya mengenai hasanah budaya bangsa. Berarti D kita eliminasi. Yang E, bangga dan menjaga keutuhan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bangga dan menjaga keutuhan keberagaman. Ya, mungkin bisa jadi antara C dan E. Kira-kira mana jawabannya? Ya, menurut Kari, jawaban yang paling tepat adalah C. Kenapa? Karena kata kunci di situ yaitu keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka upaya yang paling tepat adalah ya berdialog. Ini merupakan upaya nyata yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerukunan tersebut. Baik. Kita lanjut. Soal berikutnya. Nilai dasar keadilan yang terkandung dalam Pancasila berarti mewujudkan hubungan warga negara Indonesia dalam kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernyataan berikut yang termasuk contoh penerapan dalam mewujudkan nilai keadilan tersebut adalah A. Dalam membuat keputusan harus berdasarkan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan mufakat. B. Menjalin sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun antar golongan. C. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras. D. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. E. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras dalam pergaulan di masyarakat. Kalau kita lihat soal ini, teman-teman, yang ditanyakan adalah nilai dasar keadilan. Nah, ini nilai dasar keadilan. Jadi Pancasila itu mempunyai 3 nilai ya. Nilai dasar, nilai apa lagi? Ada yang tahu? Ya, nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Nah, nilai dasar ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Nah, untuk nilai keadilan ini berarti dia berbicara mengenai sila kelima, yaitu yang berlambangkan padi dan kapas. Perhatikan kata kunci kesejahteraan serta keadilan. Nah, kalau kita lihat poin A, ini di sini ada kata-kata musyawarah. Musyawarah ini kan dia nilai apa? Nilai kerakyatan ya, sila keempat. Berarti kita eliminasi. Kemudian yang B, menjalin sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun antar golongan. Ini juga bukan sila kelima. Kemudian yang C, setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras. Nah, ini ada kata-kata berusaha dan bekerja keras. Ini masuk ke sila kelima. Kemudian D, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, ini merupakan nilai dasar apa? Persatuan dan kesatuan ya, sila ketiga. Kemudian E, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dalam pergaulan masyarakat. Ini juga sama. Tidak membedakan suku, agama, ras dalam pergaulan masyarakat. Ini bisa sila ke-2. Maka, yang paling tepat adalah jawabannya C. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras. Ya, ini teman-teman lihat nanti untuk butir sila kelima itu ada bekerja keras ya. Jadi hidup mandiri, bekerja keras itu masuk ke dalam nilai dasar keadilan. Lanjut ke soal nomor 4. Lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan, serta mencintai budaya bangsa, merupakan pencerminan dari A. Bela negara, B. Patriotisme, C. Integritas, D. Cinta tanah air, dan E. Nasionalisme. Nah, ini soal yang sering ditanyakan nih buat teman-teman, kadang-kadang bingung, Kak, apa bedanya gitu kan. Tapi Kari yakin sudah pada paham ya.
kita lihat apa yang ditanyakan di sini. Lebih mengutamakan kepentingan bangsa ya, lebih mengutamakan kepentingan. Berarti dia lebih memilih kan? Memilih itu sebuah apa? Sebuah upaya yang bisa dilakukan. Kemudian apalagi kata kuncinya? Mencintai budaya bangsa dan mencintai budaya bangsa gitu kan. Itu merupakan pencerminan dari apa? A. Bela negara. Ya. Tahu ya, bela negara ini merupakan sikap dan perilaku yang dilandasi oleh cinta tanah air, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka bela negara ini tidak masuk. B. Patriotisme. Patriotisme ini lebih ke arah bela negara tetapi disertai dengan sifat rela berkorban. Dia mengorbankan segalanya ya, patriotisme. C. Integritas, ini juga tidak sesuai konteks. D. Cinta tanah air. Nah, ini mungkin bisa jadi, atau E. Nasionalisme. Antara cinta tanah air dan nasionalisme, mana yang kira-kira paling tepat untuk konteks soal nomor 4 ini? Ya, menurut Kak Ari, jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa cinta tanah air? Ya, kalau kita berbicara mengenai nasionalisme, ini harus ada identitas. Ada identitas nasional yang harus muncul di dalam soal. Ya. Jadi ada penekanan-penekanan tertentu. Jadi kalau tidak ada, maka bersifat general dia. Hanya mencintai budaya bangsa, lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Lebih mementingkan kepentingan pribadi, lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Saya salah. Ya, itu berarti dia ke arah cinta tanah air. D. Baik. Ke soal nomor 5. Sebagai bangsa yang majemuk, tidak dimungkiri kerap muncul adanya sikap ekstremisme di masyarakat. Salah satu akibat yang paling utama dari sikap tersebut dalam kehidupan multikultur, berbangsa dan bernegara adalah A. Berkembangnya sikap nasionalisme sempit. B. Terjadinya sikap mau menang sendiri. C. Sikap individualisme yang semakin kuat. D. Timbul kecurigaan di tengah masyarakat. Atau E. Terjadinya perpecahan. Nah, untuk soal ini teman-teman harus melihat ya. Kata kuncinya ada di ini. Salah satu akibat paling utama. Mana yang kira-kira akibat yang paling utama yang ditimbulkan dari sikap ekstremisme? Sikap ekstremisme ini adalah sikap paham ya, paham yang menganggap sesuatu yang diyakininya itu paling benar dan jauh di luar sikap-sikap yang biasa ditemui oleh masyarakat. Dan ekstremisme ini lebih condong menimbulkan potensi yang bisa melanggar hukum. Nah, maka kalau yang A, ini kurang tepat ya, berkembangnya sikap nasionalisme yang sempit. Kemudian B, terjadinya sikap mau menang sendiri. Mau menang sendiri ini lebih ke arah egoisme. C, sikap individualisme juga kurang tepat. Individualisme itu dia merasa dirinya paling unggul atau paling benar gitu kan. Atau yang D, menimbulkan kecurigaan. Nah, ini juga mungkin bisa jadi ya. Atau E, terjadinya perpecahan. Maka kita kembalikan kepada soal yang paling mendekati konteks soal. Paling utama mana? Ya. Jadi, menurut Kak Ari, jawaban yang paling tepat adalah E. Ya, perhatikan konteks soal mengenai kemajemukan bangsa, sikap ekstremisme di tengah multikultur. Maka soal ini merupakan aspek Bhinneka Tunggal Ika yang erat kaitannya dengan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi teman-teman harus paham untuk aspek Bhinneka Tunggal Ika itu lebih menekankan kepada nilai persatuan dan kesatuan. Ya, itu 5 soal yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya. Di lain kesempatan mungkin Kak Ari akan melanjutkan video untuk materi yang lain. Teman-teman bisa komen nanti kira-kira materi apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Tapi sebelumnya, teman-teman juga bisa mengerjakan PR, dikerjakan di rumah, dan akan kita jawab nanti di video selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel Kak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.